Qalansuwatun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan tidak terasa kita sudah berada di hari ke-23. Tidak lama lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pagi ini kita ambil lagi salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang ada di Bukhari, kitab Imam Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Menurut beliau, suatu hari ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang ini lantas berkata kepada Nabi, "Ar-rajulu yuqatilu lil magnan." Seorang laki-laki itu ada yang ikut perang hanya karena mau mencari harta rampasan. Jadi tujuannya itu supaya mendapat bagian dari harta rampasan. Wal rajulu yuqatilu bizikri. Ada juga laki-laki ikut berperang, tapi tujuannya bukan magnam, bukan harta rampasan, tapi lizikri, supaya dapat gelar, supaya diingat orang, supaya dapat gelar pahlawan, supaya dapat gelar pejuang atau pemberani. Yang penting tidak mencari gelar untuk diketahui. Yang ketiga, warrajulu yuqatilu liyura makanahu. Ada juga yang ketiga, seorang pejuang yang ikut berperang, tapi tujuannya bukan magnam, bukan juga lizikr, tetapi yura makanahu. Jadi untuk supaya mendapat tempat, mendapat kedudukan. Jadi ketiga orang ini, kata orang tadi yang bertanya kepada Nabi, yang mana di antara tiga orang ini yang masuk
fisabilillah. Nabi Muhammad SAW tidak menyebutkan yang pertama, tidak juga menyebutkan yang kedua, tidak juga menyebutkan yang ketiga. Tapi Nabi memberi penjelasan, man qatala, siapa yang berperang li'la'i kalimatillah, untuk memperjuangkan kalimat Allah, fahuwa fisabilillah, itulah yang masuk berjuang di jalan Allah. Jadi berarti tiga-tiganya tadi tidak ada yang masuk berjuang di jalan Allah. Karena yang berjuang di jalan Allah itu yang niatnya untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengangkat agama Allah, untuk mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita lihat bahwa orang yang berjuang itu macam-macam niatnya. Ketika perang Badar belum terjadi ini. Belum. Perang Badar itu belum ada. Tujuannya semata-mata membela agama. Semata-mata fisabilillah. Tidak ada. Nanti perang berikutnya baru mulai ada. Yang kita kenal di perang Uhud. Perang Uhud, disitulah kita melihat ada yang tujuannya untuk magnam. Ya, ada macam-macam. Maka di perang Uhud pada detik-detik pertama orang Islam mengalami kekalahan, hampir saja. Orang Islam pada saat itu kehilangan arah. Alhamdulillah masih ada di antara mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berperang itu di dalam Islam adalah bagian daripada jihad. Jadi jihad fisabilillah itu termasuk di antaranya perang. Tapi jihad itu luas. Orang berjihad menuntut ilmu, itu jihad juga. Man kharaja, apa itu hadis? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang pergi menuntut ilmu, ya sudah, itu berarti dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk jihad. Tapi tadi mangqatal tidak dikatakan manjahada. Manjahada fi sabilillah. Manjahada lil magnami. Tapi qatala lil magnami. Itu artinya qatala itu termasuk bagian daripada jihad. Karena mangqatala litakuna kalimatullahi lihiyal ulia wa huwa fi sabilillah. Jadi tujuannya adalah mempertahankan Islam
meninggikan Islam, itulah yang berjihad. Kemudian banyak lagi cabang-cabangnya jihad. Berjihad sekarang ini ada berjihad di bidang ekonomi, berjihad di bidang politik, berjihad ya banyak macam. Alhamdulillah juga menuntut ilmu di sini, di mana saja. Yang penting ilmu Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini kita tuntut, insya Allah termasuk fisabilillah. Maka dari itu anak-anakku jangan kendor di dalam menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, belajar tafsirnya, menghafal hadis dan lain sebagainya, dan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu agama. Saya teringat ada guru saya dulu, guru saya di Maroko ya. Itu hafal Sunan Sittah, ya hafal, apalagi Quran sudah. Sunan Sittah dia hafal dan musnad-musnadnya. Ini namanya Syekh Faqih. Syekh Faqih. Itu setiap sidang Rabita dulu, itu tidak boleh tidak hadir, mesti hadir di Mekah. Nah, itu termasuk itu berjuang karena mempertahankan sunnah Rasul, mempertahankan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi saat kita kembali ke Indonesia. Ada orang Indonesia pejuang juga. Itu termasuk salah seorang pendiri Rabita Alam Al-Islami. Ya di majelis ta'sisi ya. Rabita Alam Islami. Ini dikenal juga di dunia bahwa dia pejuang. Termasuk mujahid. Orang ini kalau saya ke rumahnya, pernah saya ke rumahnya, itu di atas pintu keluar. Tapi kalau mau masuk tidak dilihat. Nanti kita mau keluar baru lihat. Itu tertulis di situ dengan tulisan indah, khat sulusi. Apa bunyinya? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang, berjihad pada jalan kami, maksudnya fisabilillah, itu di atas pintunya. Jadi setiap mau keluar, dia lihat, dia baca, dia hafal. Berarti di hatinya
asal keluar rumah hatinya itu berisi jihad. Jihad fisabilillah. Untuk apa? Kalau orang berjihad fisabilillah, lanahdiyannahum subulana. Tuhan Allah akan memberikan dia jalan-jalan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya pejuang. Namanya adalah Dr. Muhammad Nasir. Orang pertama di Indonesia yang menjadi Perdana Menteri. Perdana Menteri Indonesia. Karena Indonesia pertama kali dulu berdiri bukan presidentil tapi parlementer. Parlementer artinya parlemen yang berkuasa. Perdana Menteri. Sama dengan Malaysia. Malaysia juga begitu, Perdana Menteri. Tapi sekarang sudah berubah. Setelah Soekarno mendekret, dirubah menjadi presidentil. Jadi presiden yang berkuasa, bukan Perdana Menteri. Ini namanya Dr. Muhammad Nasir. Beliau menjabat menteri, menjabat itu kan. Beliau kalau di Saudi punya rumah dinas. Ada rumah dinas, ada mobil dinas. Karena beliau adalah salah seorang anggota majelis ta'sis Rabitah. Maka di sidang, setiap mau sidang Rabitah tidak dimulai kalau beliau belum hadir. Begitu dihormatinya itu Pak Nasir. Ya. Itu karena apa? Perjuangannya beliau. Kalau kita lihat di Indonesia, beliau meninggal tidak meninggalkan harta. Tidak ada harta warisan, tidak meninggalkan harta. Meskipun dia pejabat, di Saudi punya itu. Tapi semua disumbangkan, semua dipakai untuk mendirikan namanya Dewan Dakwah Islamiyah. Dewan Dakwah Islamiyah. Semua harta kekayaannya dipakai di situ. Itu namanya pejuang. Pemimpin-pemimpin kita dahulu begitu. Pejuang semua. Coba lihat Mr. Syafruddin Perwira Negara. Mr. Syafruddin Perwira Negara itu juga pejuang. Ketika Soekarno sebagai presiden waktu itu ditahan dalam penyerangan, istilahnya penyerangan kedua setelah diumumkan kemerdekaan oleh Soekarno, kemudian Belanda menyerang lagi, Soekarno ditahan, maka yang mengambil alih kepemimpinan itu Syafruddin Perwira Negara.
Jadi Syafruddin Perwira Negara itu pernah jadi presiden, pejabat presiden. Nah, setelah itu Soekarno kembali, setelah dibebaskan kembali, maka Pak Syafruddin itu tidak terus mau mengambil kepemimpinan, tidak. Tetapi apa? Datang ke Jogja menyerahkan kepemimpinan. Coba kalau orang mencari seperti tadi Liura Akano, kalau dia seperti itu tidak akan menyerahkan lagi pimpinan kepada Soekarno kembali. Sudah, dia sudah pegang kepemimpinan. Tetapi karena beliau berjuang bukan untuk itu, tapi semata-mata untuk agama, ya kepemimpinan diserahkan kembali kepada Soekarno. Itu namanya berjuang untuk agama, bukan mencari pangkat atau kedudukan. Lantas setelah itu Pak Syafruddin diangkat oleh Soekarno menjadi Menteri Keuangan. Maka dulu itu ada uang Indonesia itu ditandatangani oleh itu Syafruddin Perwira Negara. Beliau ini riwayat hidupnya juga sama dengan Pak Nasir. Karena beliau seorganisasi dengan Pak Nasir. Sama-sama di Masyumi. Beliau meninggal juga begitu. Tidak ada. Bahkan dalam sejarah disebutkan untuk hidupnya itu sehari-harinya itu jual minyak tanah. Istrinya menjahit baju. Bahkan beliau yang dia pikirkan bukan hidup, tetapi dia pikirkan bagaimana negara. Maka terbentuk di zaman itu namanya konstituante. Di zaman konstituante itu parlemen hampir dikuasai oleh Masyumi. Dan semua anggota Masyumi memperjuangkan mau merubah ini Undang-Undang Dasar 45 dengan wajah Islam. Jadi mau diislamkan ini, mau di beberapa pasal mau diganti untuk supaya cocok dengan Islam. Nah, ini yang tidak disenangi oleh pihak minoritas yang dulu maka konstituante ini dibubarkan oleh Soekarno. Dan mulailah penangkapan. Dibuatlah undang-undang darurat
Ada istilahnya undang-undang darurat. Semua tokoh-tokoh Islam ditangkap. Itu menjelang Gestapo. Pak Nasir ditangkap, Pak Syafruddin ditangkap, Pak Rum ditangkap, Pak Hamka ditangkap, dan lain-lain. Semua itu anggota parlemen. Ditangkap satu-satu tanpa alasan. Karena ada namanya undang-undang darurat. Dengan menggunakan undang-undang darurat, itu mereka ditangkap tanpa alasan. Ya kalau bukan undang-undang darurat kan orang ditangkap itu harus ada alasan, ada sebab. Tapi darurat tidak, maka ditangkaplah semua. 2 tahun itu sebelum Gestapo, termasuk Pak Hamka. Terus apa lanjutannya? Setelah Gestapo baru Pak Harto mengeluarkan semua ini tahanan, termasuk Pak Nasir, Pak Hamka, apa semua baru dibebaskan semua. Karena memang mereka tanpa vonis, ditahan tanpa vonis karena tanpa dasar, hanya memakai undang-undang darurat. Begitulah keadaannya. Dan semua tadi ini pejuang-pejuang yang tidak ada. Itu kalau Pak Nasir kalau pergi sidang, ini ketua parlemen ini menghadiri sidang naik becak 3 roda. Ada riwayatnya lagi bahwa Pak Nasir kalau mau mengadakan sidang yang kira-kira sidangnya itu sampai sore, itu dalam undangan dicantumkan, dimohon kepada anggota untuk membawa bekal. Coba, jadi anggota parlemen itu membawa bekal ke sidang. Kalau sekarang, wah, parlemennya sekarang bagaimana? Parlemen sekarang sidang pertama membicarakan berapa gaji kita, apa fasilitas kita, ada mobil, ada rumah, ada apa? Itu yang dibicarakan. Kalau parlemen dulu tidak. Apa kebutuhan rakyat? Bagaimana kita menyelesaikan kemiskinan, pemberontakan apa dan lain sebagainya. Berbeda dengan sekarang. Sekarang itu tidak. Yang pertama dibicarakan pribadinya masing-masing. Bagaimana supaya begitu. Kalau dulu sampai anggota, bayangkan Pak Nasir itu kalau udah pergi sidangnya naik beca. Yang lain-lain macam siapa? Pak Syafruddin apa? Pak Rum. Tidak ada yang naik mobil. Nah, sekarang yang pertama mobilnya apa? Ganti baru. Jadi memang sekarang pemikirannya hanya liuro makanam. Ini untuk mencari kedudukan supaya dapat kedudukan untuk kepentingan pribadi. Jarang, tidak ada sekali yang untuk memikirkan bagaimana rakyat.
bagaimana memperbaiki nasib rakyat, bagaimana mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anakku, nanti kalau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang memperjuangkan pimpinannya, memperjuangkan bawahannya, rakyatnya, jangan memperjuangkan pribadinya. Ini saja untuk mencapai supaya kita dicatat oleh Allah, yuqatilu li'la'i kalimatillah. Kita belajar li'la'i kalimatillah. Kita bekerja li'la'i kalimatillah. Kita kemana-mana saja tujuannya hanya li'la'i kalimatillah, bukan yang lain-lain. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.